Selamat pagi saudaraku yang diberkati, jumpa lagi dengan saya, Pastor Fabianus Tutuboy. Orang sering mengatakan bahwa sesungguhnya jika orang benar-benar percaya kepada Tuhan, dia akan memperoleh keselamatan. Namun bukan hal yang mudah. Dalam bacaan kitab suci pagi hari ini, sungguh mengungkapkan sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Ternyata percaya dan mengikuti Tuhan adalah hal yang prinsipil bagi Yesus untuk orang bisa benar-benar menjadi pengikut Tuhan. Sekurang-kurangnya dalam bacaan Injil di pagi hari ini dari Injil Matius, sungguh mengungkapkan sesuatu yang bagi saya sangat menantang. Ada 3 hal yang diungkapkan dalam bacaan kitab suci di pagi hari ini dari Injil Matius. Yang pertama, sesuatu yang tidak biasa ketika Yesus datang, lalu kemudian melihat orang banyak di tepi danau itu. Ia mengatakan, mari kita bertolak ke seberang. Ada apa gerangan Tuhan hendak mengungkapkan kepada para murid, mereka harus pergi ke seberang? Bukankah banyak orang yang bilanglah mengagumi dia ada di situ, dan dia bisa mewartakan semua kepada mereka. Dalam peristiwa yang pertama ini, hendak ditegaskan kepada kita bahwa mengikuti Tuhan tidak tergantung pada popularitas, pada begitu banyak orang yang mengagumi kita, pada masa yang begitu mungkin saja mereka akan menyanjung kita dan sesuatu yang luar biasa, sebuah kehormatan bisa kita raih di situ, dikagumi orang. Tapi Tuhan mengatakan, mari kita menyeberang ke sebelah. Hal yang kedua yang diungkapkan, yakni ketika seorang ahli Taurat mengatakan kepada Yesus, Guru, aku hendak mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Dan Yesus mengatakan kepadanya, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku, apa sebetulnya kata-kata Yesus ini? Yesus hendak menegaskan kepada semua orang yang mau mengikuti Yesus, yang percaya kepada Yesus, bahwa sebetulnya kita tidak bisa menaruh diri kita pada pengharapan duniawi, pada hal-hal material, fisik. Mengikuti Tuhan tidaklah kita menaruh diri kita pada pengharapan seperti itu. Karena sebetulnya Tuhan tempat untuk meletakkan kepalanya saja tidak ada. Maka ketika kita mengikuti Tuhan, taruhlah harapan kita kepada sesuatu yang bukan di dunia ini, tetapi pengharapan akan keabadian. Yang ketiga, peristiwa itu dikatakan bahwa ketika salah seorang dari muridnya mengatakan, aku mau mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Yesus mengatakan kepadanya, biarkan orang mati menguburkan orang mati, sedangkan engkau ikutlah aku. Saudaraku yang terkasih, kadang kita mengatakan, bagaimana mungkin Yesus bisa berbicara seperti itu? Apakah Yesus membenci keluarga? Tidaklah demikian. Yesus amat mengasihi semua orang, dan Yesus hendak mengungkapkan kepada kita, pengharapan kita, mautan kita untuk mengikuti Tuhan adalah Tuhan segalanya. Maka bukan pada keterikatan manusiawi kita, tapi biarkan Tuhanlah yang bekerja atas semuanya itu. Biarkan Tuhan menjadi yang utama dari keberimanan, dari orientasi kita untuk keselamatan dalam konteks mengikuti Yesus. Saudaraku yang terkasih, hal ini sungguh-sungguh diungkapkan dengan luar biasa dalam peristiwa yang terjadi pada kitab Kejadian, bahwa inilah Abraham yang begitu prihatin dengan Sodom dan Gomora yang hendak dihancurkan karena kelemahan mereka.
ia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon supaya mereka mendapat belas kasih. Karena itu dia mengatakan, Tuhan, sekiranya ada 50 orang, apakah engkau akan membinasakan kota itu? Bukankah engkau akan menghukum orang jahat dengan orang baik sama gitu? Ah, okay. Tuhan bilang tidak kan, aku tidak akan menghukum mereka. Sekiranya ada 50 orang, sekiranya ada 30, 40, 30, 20, bahkan 10. Ketika Abraham menawar itu, Tuhan mengatakan, aku tidak akan membinasakan kota itu. Saudaraku, sebetulnya kata-kata Tuhan ini hendak menegaskan kepada kita semua yang percaya bahwa kita harus menaruh hati bagi sebuah kebersamaan, komunion, bahwa kita memiliki arti, bahwa kehidupan kita, apa yang kita wujudkan dalam kebaikan yang kita nyatakan, sungguh-sungguh memiliki arti bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. 50 orang, 10 orang berguna bagi keselamatan dua kota yang luar biasa, Sodom dan Gomora. Maka jadikan diri kita menjadi orang-orang yang berpaut pada Tuhan dalam kekudusan kehidupan kita, agar kita berarti bagi keselamatan orang-orang yang berada di sekitar kita. Keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi kita berarti bagi keselamatan orang lain. Tuhan